Assalamualaikum. Yang Parman. Iya, Alhamdulillah, tukang. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Halo pemirsa, saya baru ketemu Eyang Parman ya di Wadas Pager Kodok di Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, yang jaraknya dari stasiun kereta api Wonosari sekitar 1,5 kilometer lah ya, sekitar itu, sehingga sebenarnya ini akses tempat yang sangat dekat dengan Bandara Internasional Yogyakarta. Mengapa saya cerita soal Pager Kodok, Wadas Pager Kodok dengan Bandara Internasional Yogyakarta? Karena tempat ini adalah tempat yang strategis dan banyak informasi yang terkubur di sini. Jadi Kabar Kuburan akan menyampaikan ke Anda cerita-cerita apa sih yang pernah terkubur di sini. Saya akan bertemu dengan Eyang Parman, pengalamannya. Eyang Parman, coba ke sini. Yang ingin saya tahu cerita jenengan yang pernah melihat ada besi bekas jangkar kapal di tempat ini. Waktu itu seperti apa ceritanya? Waktu itu ya kayak jangkar itu besar sekali. Tapi kan kena evakator, itu bego, jadi hancur, itu sudah rapuh. Sudah rapuh, tapi ada bekas-bekasnya itu kan. Ada bekas-bekasnya itu. Iya, Ya. Jadi kalau kita bicara soal jangkar kapal di kedalaman ini, ya kan. Jadi Eyang Parman juga tahu ya, ini betapa kira-kira kedalaman berapa itu, ketinggiannya dengan permukaan sana ada 30 meter Eyang Parman. Lebih 40 meter. Ada 40-an meter ya. Itu kira-kira juga ditemukan di bawah lah ya. Di bawah. Di area-area ini, sehingga jangkar kapal yang ditemukan pada saat itu kira-kira tahun berapa? 2017 ya, 2017. Dan besi-besi itu kemudian untuk uruk masjid ya, fondasi masjid di Masjid Hasanah yang berada di lokasi Desa Kalirejo, kira-kira 1 kilometer sebelum terminal bis Kebumen. Iya, ke arah barat, terminal bis, jadi timur terminal bis Kebumen. Ya. Jadi itu kabar ditemukannya jangkar kapal di tempat ini adalah sebuah gambaran kalau ini adalah dulunya pantai. Ya, karena di situ ada jangkar kapal, berarti ada tempat kapal bersandar di situ lah, kira-kira seperti itu. Karena memang peta di BPBD Jawa Tengah, jadi Badan Penanggulangan Bencana Jawa Tengah, ada peta yang di situ tersimpan, tergambar jelas, tertera jelas bahwa kawasan ini, jadi kawasan rel kereta api antara stasiun Wonosari sampai sini ke timur, disebut dalam peta itu adalah kawasan pantai tua. Ya. Itu kawasan pantai tua. Sedangkan pantai yang ada sekarang ini dari mulai Merit sampai Ambal, kemudian Petanahan, ke barat lagi sampai Karangbolong, ya kan? Itu disebut kawasan pantai muda. Jadi jaraknya dari sini, kalau ini adalah kawasan pantai tua, jarak ke pantai yang di sebelah selatan sana kira-kira 10 sampai 15 km. Mengapa saya cerita seperti ini? Karena ini ada hubungannya dengan Karangsambung yang ditentukan sebagai pusat geologi. Ya. Pusat geologi Karangsambung itu menteorikan di sana, teorinya adalah dasar samudra yang menjulang ke atas. Nah, kalau dasar samudranya di Karangsambung yang jaraknya dari sini sekitar 20 km, maka pantainya kalau di sini mungkin saja akibat tumbukan lempeng bumi yang menjulang ke atas, dan itu menjadi pegunungan di Karangsambung, sekarang pegunungan. Jadi ini dulu yang pantai juga menjulang, bebatuannya kita bisa saksikan betapa batu-batuan di sini ya. Ini namanya Wadas ya, Wadas, batu Wadas yang dikenal oleh masyarakat setempat. Batu ya ini sangat mungkin secara teori geologi butuh penelitian lebih lanjut dari ilmuwan-ilmuwan, dan yang saya yakini ini ada hubungannya dengan situs geologi Karangsambung yang sekarang sedang dibangun, dikembangkan menjadi Geopark Karangsambung Karangbolong.
Nah, inilah kabar yang terkubur. Coba kita gali, apakah ini akan bisa diterima atau tidak oleh publik, oleh masyarakat, pengambil kebijakan. Tentu terserah. Saya hanya menyerahkan saja semuanya itu kepada pengambil kebijakan, apakah akan diteruskan ataukah tidak informasi ini ditindaklanjuti atau tidak, itu bukan persoalan bagi saya, kan? Karena saya hanya menginformasikan, ada sedikit informasi yang kita temukan semacam itu. Saya yakin ini informasi ilmiah yang perlu diperdalam lebih jauh. Dan kebetulan ini di tempat ini adalah juga masih terus digali. Kira-kira ini memang sebagai pusat tambang, tempat tambang batu uruk ya. Yang Parman ini kelihatannya dipakai hanya untuk uruk ya, untuk pondasi. Dua, ada cadas yang keras ada, namanya saya lupa, cadas keras untuk pondasi bisa, tapi cadas yang lembek juga ada. Iya. Cadas yang keras bisa untuk pondasi, bahkan kekerasannya seperti batu. Seperti batu ya. Iya. Jadi ini masih dimanfaatkan untuk pondasi. Untuk pondasi. Jadi sebatas pondasi itu, sehingga dengan keadaan yang seperti ini saya bisa membayangkan bagaimana di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang sekarang sedang heboh, itu adalah peristiwa baru rencana akan menggali batu andesit. Kalau di sana akan digali untuk bendungan, dan yang terjadi adalah kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi itulah yang saya yakini akibat dari setiap gunung, setiap bukit digali akan menimbulkan kontroversi. Dan Eyang Parman bisa menangkap bagaimana sih sebenarnya aura yang ada di sini, mengapa kok terus ada kontroversi masyarakat seperti itu. Allah menciptakan gunung-gunung itu untuk keseimbangan. Ya. Jadi kalau gunung-gunung dihabisin, ya pasti kurang baik lah. Ada ketidakseimbangan ya. Ada ketidakseimbangan. Ya, jadi satunya di manusianya sendiri. Ya, dan itu tercermin dari manusia yang. Iya, manusia. Ada pro kontra ya, pasti. Dan ada kemudian muncul kekerasan, dan mungkin saya jadi ingat ini Eyang Parman. Manusia diciptakan itu memang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Iya, betul itu. Jadi makanya kita doakan ya nggak begitu. Tidak, semoga jangan sampai seperti saja, itu. gitu. Tetapi ya faktanya begitu. Faktanya memang begitu, dan saya jadi ingat, mungkin Eyang Parman juga ingat, awal Allah akan menciptakan manusia itu kan sudah dinas bahwa diprotes oleh malaikat, ya Allah, kenapa engkau akan ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Ingat ya, ada ayat seperti itu ya, Eyang Parman ya. Ayatnya ingat enggak? Iya. Ya, itu saya jadi ingat itu kalau bicara soal perusakan manusia dan ini alam. Ya apapun tujuannya penggalian batu cadas, watu wadas kalau di sini orang mengatakan ya, Eyang Parman ya. Iya, watu wadas. Watu wadas dibongkar di sini, ya walau itu untuk pembangunan ya. Tapi di sisi lain pembangunan itu juga menimbulkan kerusakan ya. Kadang-kadang kan orang memakai untuk mudarat dan manfaat. Iya. Manfaatnya lebih banyak apa mudaratnya lebih banyak. Itu terserah yang ngatur aja. Gitu. Iya, betul. Manusianya sendiri bagaimana. Kita tidak bisa ngasih keputusan. Yang bisa ngasih keputusan ada yang di bidang itu. Iya. Cuma kita hanya cerita tentang apa adanya. Iya. Jadi yang bisa kita tangkap adalah pelajaran-pelajaran dari alam sekitar kita, baik yang masih alami maupun yang sudah dirusak ya, dalam tanda petik dirusak, walau itu adalah untuk membangun. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi malaikat itu dalam ayat Al-Baqarah kalau tidak keliru ya, Eyang Parman ya, ayat di surat Al-Baqarah itu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gitu. Jadi kenapa ya Allah engkau ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ya, Eyang Parman ya.
Iya, iya, iya. Betul kan? Seperti itu ya ayatnya ya. Ayatnya begitu ya, betul. Iya, jadi tetapi Allah kan juga berfirman qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah bersabda, Allah berfirman, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Itu dialog Allah kepada malaikat ya. Sehingga manusia diciptakan di muka bumi memang juga penuh misteri ya. Ya lebih misteri dari apa yang ada di sini, penempuan jangkar kapal di atas bukit ya ya yang Parman ya. Allah itu maha tahu daun jatuh dari tangkainya satu lembar, Allah itu tahu. Allah juga tahu ya. Jadi banyak rahasia-rahasia Allah, dan semakin meyakini bahwa di sini jadi ilmu Allah itu andai lautan jadi tinta untuk menulis itu nggak akan cukup, betul ya? Iya. Ini ciptaannya Ustaz juga tahu. Iya, itu ya, semua sudah ada dalam garis-garis itu. Hanya manusia senantiasa wajib berikhtiar untuk bagaimana tetap menjaga alam jangan sampai rusak sama sekali, jangan sampai ya kita tahu bahwa pelestarian alam itu juga harus memelihara. Bagaimana kita bayangkan andai bukit gunung sudah ditambang, tentu tanaman-tanaman di atasnya itu ada pohon jati itu pasti juga akan rusak dan pasti akan mengganggu ekosistem. Dan bagaimana ini lebih manfaat seperti dikatakan yang Parman tadi, manfaat dan madorotnya itu besar mana. Mudah-mudahan ini di Pager Kodok ini, di Bukit Wadas Pager Kodok ini